Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amna Fadilah dengan NIM 19010061 dari sesi 2019C. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian deskriptif saya dengan judul Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh terhadap hasil belajar siswa kelas 12 SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Pada bab 1, yaitu pada latar belakang, menurut Hamalik tahun 2013 halaman 79 yang mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat. Masalah pendidikan saat ini dihadapkan pada proses pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Menurut Huloko tahun 2017 halaman 32 menyatakan bahwa secara umum belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor dari dalam, yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar berasal dari siswa yang sedang belajar. Kedua, faktor dari luar, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar siswa yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Efektivitas pembelajaran adalah ukuran keberhasilan dari suatu proses interaksi antar siswa dengan guru dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ciri-ciri keefektifan program pembelajaran adalah berhasil mengantarkan siswa mencapai tujuan instruksional yang telah ditentukan, memberikan pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan siswa secara aktif sehingga menunjang pencapaian tujuan instruksional dan memiliki sarana-sarana yang menunjang proses belajar mengajar. Virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 saat ini telah menginfeksi jutaan orang di dunia. Pandemi COVID-19 berdampak pada hampir semua sektor kehidupan seperti ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan. Dampak yang paling dirasakan oleh peserta didik adalah perubahan penyelenggaraan pelayanan di instansi pendidikan seperti sekolah formal di semua jenjang sekolah non-formal hingga perguruan tinggi. Kemendikbud mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 sebagai tindakan solusi untuk tetap dapat mewujudkan pendidikan yang efektif. Salah satu kebijakannya adalah proses belajar mengajar dilakukan dari rumah secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Daring sendiri merupakan akronim dari dalam jaringan yang bermakna saling bertukar informasi dengan media yang terhubung via jaringan internet. Pembelajaran daring adalah suatu implementasi dari proses belajar mengajar dengan saling bertukar informasi menggunakan jaringan internet untuk mendapat target yang lebih masif. Merupakan pernyataan menurut Bill Fakih dan Komarudin tahun 2015. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan sebagai sistem pembelajaran secara online yang dinilai menjadi alternatif yang paling memungkinkan saat ini untuk keberlangsungan pembelajaran dengan tetap menjaga jarak demi mencegah penyebaran virus corona dan mematuhi aturan untuk tidak berkumpul di satu tempat. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan guru yang mengajar di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang tentang analisis pelaksanaan pembelajaran jarak jauh terhadap hasil belajar siswa. Dari hasil wawancara, beliau menyatakan bahwa selama pembelajaran jarak jauh ini belum efektif dalam pelaksanaannya karena adanya beberapa kendala yang dialami baik siswa maupun guru mata pelajaran, yaitu masalah sinyal internet yang tidak stabil. Ada tidaknya kuota internet yang dimiliki siswa dan lain-lain. Namun dari kendala yang sudah disebutkan berdampak pada aktivitas belajar siswa. Salah satu contohnya adalah jika siswa tidak memiliki kuota internet dan sinyal internet yang tidak stabil akan mengganggu proses belajar mengajar yang mana pada saat ini guru-guru menggunakan media online sebagai media pembelajarannya.
Misalnya adalah aplikasi Zoom dan Google Meeting. Tapi kedua aplikasi ini tidak bisa digunakan apabila tidak ditunjang dengan jaringan internet yang bagus. Jika jaringan sudah tidak stabil, maka guru yang bersangkutan hanya bisa memberi materi tanpa memberikan penjelasan sejelasnya agar siswa mengerti. Bagi siswa yang mau belajar akan aktif bertanya tentang materi pembelajaran tersebut, dan sebaliknya. Tapi guru mata pelajaran juga memiliki alternatif lain apabila berada pada situasi sedang tidak dapat menjelaskan materi melalui Zoom Meeting atau Google Meeting, yaitu dengan memberikan video penjelasan materi yang bisa ditonton oleh siswa. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis kesulitan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh terhadap hasil belajar siswa kelas 12 SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, kendala yang dialami siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa. Yang keempat, pemanfaatan media sosial maupun media online dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, kesulitan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang dialami guru dan siswa. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berbasis online? Yang kedua, apa saja kesulitan yang dialami siswa selama proses pembelajaran jarak jauh? Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa? Selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang berbasis online. Yang kedua, untuk mengetahui kesulitan yang dialami siswa serta faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, mengetahui alternatif lain yang digunakan guru dalam memberikan penjelasan materi agar terdapat variasi dalam mengajar. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis, sebagai bekal ilmu pengetahuan dalam mengembangkan diri sebagai calon guru biologi. Yang kedua, bagi siswa, sebagai acuan untuk meningkatkan motivasi dalam belajar. Yang ketiga, bagi guru, sebagai bahan rujukan agar terciptanya pembelajaran yang lancar dan efektif. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, kajian teori. Poin pertama tentang konsep belajar dan pembelajaran. Pendidikan merupakan hak setiap anak bangsa yang sudah tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu juga tertera pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam pasal tersebut, pemerintah seharusnya mengawasi seksama bagaimana proses perkembangan pendidikan di Indonesia agar mengurangi hilangnya hak setiap warga negara yang mendapatkan pendidikan. Berikut pernyataan menurut Putri tahun 2020. Menurut Rahmadani, tahun 2019 halaman 75 menyatakan bahwa pendidikan merupakan aspek yang penting dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dengan pendidikan diharapkan dapat membentuk karakter penerus bangsa yang inovatif, terampil, dan kreatif. Untuk mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran, kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu hal yang penting karena dengan berpikir kritis, siswa akan menggunakan potensi pikiran secara maksimal untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Nafrin dan Haudah tahun 2021 halaman 457, pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20 bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar
pada suatu lingkungan belajar. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan upaya menciptakan kondisi agar terjadi suatu kegiatan belajar. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang serius bagi setiap orang. Kegiatan menjadi terkendala dengan adanya pandemi ini. Berbagai bidang terkena dampak akibat adanya pandemi ini, salah satunya pada bidang pendidikan yang ada di Indonesia. Sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring atau dalam jaringan dari rumah masing-masing yang cenderung memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, terkadang terdapat hambatan dalam penerapannya. Selama pembelajaran daring, peserta didik memiliki keleluasaan waktu untuk belajar. Peserta didik dapat belajar kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Berikut pernyataan menurut Nafrin dan Haudah tahun 2021. Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung, tapi menggunakan platform yang membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat elektronik seperti handphone, komputer, ataupun laptop yang harus terhubung dengan koneksi jaringan internet. Kemudian guru juga dapat memanfaatkan media online lain yang untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar seperti WhatsApp, Zoom Meeting, Google Meet, Google Form, Google Drive, YouTube, Google Classroom, dan masih banyak lagi. Seperti contoh, guru dapat menggunakan WhatsApp di mana guru membuat video pembelajaran dan dikirimkan ke grup untuk dipelajari dan dipahami peserta didik. Tugas-tugas diberikan melalui WhatsApp dan siswa dapat memfoto tugas yang diberikan dan mengirimkannya kepada guru. Selain itu, untuk mengganti pertemuan tatap muka, guru dapat menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet untuk dapat menyampaikan materi secara langsung sehingga para peserta didik dapat bertanya langsung kepada guru terkait materi yang dipelajari. Yang ketiga, kesulitan yang dihadapi guru dan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Menurut Nafrin dan Haudah tahun 2021 halaman 459, guru juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan dalam menjalankan pembelajaran daring ini, mulai dari teknis pembelajaran daring, turunnya motivasi belajar para peserta didik, kuota internet yang banyak digunakan, dan kurangnya kerjasama orang tua para peserta didik. Meskipun banyak permasalahan dihadapi, guru harus tetap bersifat profesional dan bertanggung jawab demi keberlangsungan proses kegiatan belajar dan mengajar dan tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Keterbatasan koneksi internet pun menjadi hambatan saat pembelajaran daring. Akibatnya, para peserta didik terkadang terhambat dalam pengumpulan tugas karena terkendala susah sinyal. Kemudian, keterbatasan kuota internet pun menjadi hambatan pembelajaran daring. Tidak sedikit terkadang para peserta didik menghabiskan banyak kuota internet pada saat pembelajaran daring berlangsung. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak dan banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Kejenuhan dan kebosanan belajar secara daring pun terkadang membuat para peserta didik menjawab pertanyaan guru secara asal-asalan. Oleh karena itu, guru harus memikirkan strategi yang efektif bagaimana caranya agar peserta didik bisa keluar dari rasa bosan dan jenuh mereka. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Menurut Riani tahun 2012 yang menyatakan bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu berasal dari dalam diri individu dan dari lingkungannya. Faktor yang berasal dari dalam individu meliputi faktor fisiologis dan psikologis, sedangkan faktor yang berasal dari lingkungannya meliputi faktor lingkungan dan faktor instrumental. Menurut Suliani tahun 2021 halaman 180, berbagai macam upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka memaksimalkan pendidikan, dalam hal ini sebagai tiang utama pendidikan yaitu sekolah. Akan tetapi faktanya pada implementasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sekolah selalu berupaya agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan mengikuti perkembangan era teknologi, namun kondisi ini terhambat dikarenakan terjadi bencana non-alam, yaitu suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona disease 19 atau COVID-19. Selanjutnya itu ada kerangka berpikir.
mengenai analisis kesulitan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, di mana tanda panah ke bawah terdapat pengaruh dan kendala yang berdampak pada hasil belajar siswa. Kemudian hipotesis H1 yaitu menganalisis pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ guna mengetahui hasil belajar siswa pada ranah efektif, kognitif, dan psikomotor. Lanjut pada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang memberi gambaran masalah yang dihadapi siswa dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Yang kedua, tempat dan waktu. Penelitian ini telah dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2021-2022 di kelas 12 SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Selanjutnya, populasi dan sampel. Pada populasi, penelitian ini adalah siswa kelas 12 SMA Negeri 2 Tanjung Pinang tahun pelajaran 2021 tahun 2022. Sampel menurut Sugiono tahun 2015 halaman 118 adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan teknik pengambilan sampel dinamakan teknik sampling. Terdapat berbagai macam teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik sampel yang digunakan yaitu teknik cluster random sampling, yaitu sebanyak 30 orang siswa jurusan IPA dari 6 kelas yang ada pada kelas 12. Yang pertama yaitu kelas 12 MIA 1 dengan jumlah siswa 5 orang. Lalu kelas 12 MIA 2, kelas 12 MIA 3, 12 MIA 4, 12 MIA 6, 12 MIA 6 dengan jumlah siswa setiap kelasnya sama yaitu 5 orang dengan jumlah total yaitu 30 orang siswa. Subjek penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 12 SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Instrumen penelitian. Instrumen yang dipakai dalam penelitian adalah angket atau kuesioner. Angket yang sudah dibuat merupakan jenis angket tertutup yang menggunakan skala Likert yang dikemukakan oleh Sugiono tahun 2015 halaman 135 dengan menggunakan alternatif jawaban kode SL selalu, SR sering, KK kadang-kadang, TP tidak pernah. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Data akan diolah menggunakan rumus persentase oleh Purwanto tahun 2013 halaman 102 dengan rumus N sama dengan R besar per S dikali 100%, di mana NP yaitu nilai persentase yang didapat, R adalah skor yang diperoleh, SM yaitu skor maksimum 100. Kemudian untuk setiap jawaban pada lembar angket diberi skor berdasarkan skala penilaian sebagai berikut. Rentang skor total 86 sampai dengan 100% dengan kategori sangat baik. Rentang skor 76 sampai 85% dengan kategori tidak bermasalah. Rentang skor 60 sampai 75% dengan kategori cukup bermasalah. Rentang skor 55 sampai 59% dengan kategori bermasalah, dan yang terakhir kurang dari sama dengan 54% dengan kategori sangat bermasalah. Baik, sekian presentasi mengenai proposal deskriptif saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.